Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Fa salawatu rabbih wa salamu alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah, diberikan usia dan kesehatan. Adalah dua hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak orang yang lalai dan lupa atas nikmat umur yang memiliki waktu yang sangat lapang. Yang kedua adalah kesehatan yang mana tidak diisi pada kebaikan, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang senantiasa kita jual dengan harga murah, tidak diisi dengan amal-amal yang sangat berkualitas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihhatu wal faragh. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu, apalagi di bulan Ramadan. Waktu kita sangat dekat dengan kebaikan dan sangat mudah kita untuk melakukannya. Maka kita bersyukur dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan di dalam meniti jalan menujunya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan Allah bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan izin untuk mendapatkan minum di telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena betapa banyak orang yang menginginkan tapi tidak mendapatkan. Betapa banyak orang yang datang, namun betapa banyak pula orang yang ditolak untuk bisa meminum padanya. Maka salah satu rahasia agar kita bisa mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kelak, berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepada agamanya. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya dan ikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjauhi segala amal ibadah yang menyimpang, amal ibadah yang ada di dalam syariat, sehingga apa yang dilakukan itu membuat dia bisa tertolak dari meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika semua orang datang berbondong-bondong untuk meminum dari telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun semangat untuk menyambutnya. Namun
ada suara yang memanggil bahwa mereka ini ditolak, tidak bisa untuk mendapatkan minuman dari telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan mereka itu adalah umatku. Namun Nabi SAW disampaikan kepadanya bahwa engkau tidak tahu Muhammad apa yang telah mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia. Artinya banyak perkara-perkara agama, banyak perkara-perkara ibadah ini ya dirubah-rubah atau mungkin ditambah-tambah. Maka Nabi SAW mendoakan fasuhqan wa suhqan liman baddala dina ba'di. Maka celakalah orang yang merubah-rubah agama, menambah-nambah bentuk amal ibadah setelahku meninggal dunia. Maka rahasianya adalah kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW, mencintai sunnahnya, dan kita berpegang teguh di atas sunnah-sunnah tersebut. Kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah banyak berjasa atas kita, agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah bebaskan dari an-nar, dari api neraka, dan Allah lapangkan kuburan mereka. Allah jadikan kuburan taman daripada taman-taman surganya, dan Allah jadikan ya berada di tempat yang paling tinggi dan mulia di sisinya. Adapun jika ada yang masih hidup di antara orang tua kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik serta bimbingan agar mereka hidup di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada mereka husnul khatimah di dalam usia mereka. Pagi ini kita melanjutkan 30 pelajaran penting tentang puasa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil nasihat yang ke-8, taujihu sallallahu alaihi wasallam liman akala atau syariba nasiyan. Bagaimana nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang makan dan minum dalam kondisi lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala aw syariba wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila seseorang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya itu, karena sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum olehnya. Jadi orang yang makan, minum, lupa, betul-betul lupa, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menyempurnakan puasanya, tidak mesti batal dan tidak mengqadha puasanya. Dijelaskan di antara pelajaran yang bisa diambil, idza nasita wa anta shaim, jika engkau lupa dan kamu dalam keadaan berpuasa, fa akalta wa syaribta atau fa'alta syai'an min al-muftirat fi hali nisyanika, bisa kamu dalam kondisi minum lupa, dalam kondisi makan, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa secara umum, tapi kamu lupa, maka yang harus dilakukan fa akmil saumak, sempurnakan puasamu di hari itu. Fa inna saumaka sahihun wa la syai'a 'alaika fi ma akalta aw syaribta. Hukum puasa kamu itu adalah benar dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, masalah seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu sha'iman." Aku dalam keadaan berpuasa. Fa akaltu wa syaribtu nasiyan. Lalu aku makan dan minum lupa. Maka Nabi SAW mengatakan, at'amakallahu wa saqaka. Allah beri makan dan minum kamu, atimmu saumak, maka sempurnakan puasamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitabnya. Kemudian yang kedua,
Di antara hal yang penting untuk kita ketahui bersama, tafaqqah fi ahkamus siyam, ya, hendaklah engkau faham dalam setiap hukum puasa itu. Lita'budullaha bi basiratin, agar kita beribadah, menjalankan ibadah siyam dengan basirah, wa ala ilmin, berdasarkan ilmu. Wa ta'allam ma yasihu bihi saumak, dan belajarlah apa yang membuat puasa kita ini benar. Lianna hadza wajibun 'alaik, belajar itu adalah wajib. Mengetahui hukum tentang puasa secara utuh itu wajib. Berdasarkan hadis Anas ibn Malik berkata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Ketika kita berpuasa, maka hukum puasa wajib untuk kita pelajari agar ibadah puasa kita betul-betul benar. Fa idza lam tata'allam ma yasihu bihi shaumak aw ibadatik kas-salah fa innaka takunu athiman 'aziman. Jika kita beribadah kepada Allah dalam bab misalnya puasa atau ibadah-ibadah yang lain seperti salat dan sebagainya, kalau kita tidak mengetahui dengan baik, maka kita berdosa dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ini yang ketiga, idza fa'ala as-sha'im bi ba'd al-muftirat wa kana jahilan bil hukum. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia jahil hukumnya, jahil tentang hukum tersebut, maka wa ya'taqid anha jaiz ay yaf'alaha fa hadza la syai' alaihi. Orang yang jahil, yang betul-betul tidak mengetahui dan mengira itu boleh dilakukan olehnya di bulan Ramadan, maka ini pun tidak ada masalah. Namun ketika kita menjadi orang muslim menjalankan hukum puasa, maka tuntutan baginya untuk belajar hukum puasa itu. Nah, kemudian yang keempat adalah idza ra'aita as-sha'im ya'kul aw yashrab aw yaf'al ba'd al-muftirat faqum bitanbihihi 'ala dhalik wa qul lahu intabih anta sha'im fa hadha wajibun 'alaik. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari nampak orang makan minum di hari puasa. Nih, kita tahu kita puasa, dia puasa. Kewajiban kita apa? Membiarkan atau kita tegur? Kita tegur. Akhi, antum puasa hari ini, kenapa makan? Kenapa minum? Nah, dia bilang saya lupa. Nah, berhenti. Kalau antum lupa, sudah. Sekarang saya ingatkan. Saya lupa diteruskan, tidak boleh. Gitu kan? Diingatkan, kita berhenti. Yang sedang diingatkan, kita berhenti. Nah, yang melihat wajib mengingatkan. Li'annahu ta'awun al-khair, itu bentuk ta'awun di dalam kebaikan. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang kelima, yajuzu laka ayyuhas sha'im an taghtasila wa tatabarrad bil ma'. Bolehnya bagi seorang yang berpuasa untuk mandi dan mendinginkan badan dengan cara, ya, kita baik itu mandi menyemplung dalam sungai gitu ya, kemudian kita mandi seperti ya biasa di kamar mandi, itu boleh. Tapi yang tak boleh apa? Menyelam sambil minum, itu tidak boleh. Antum menyelam boleh, tapi menyelam sambil minum itu tidak boleh. Kan nggak ada orang lihat gitu kan. Wa anta tamatmada idza nashifa riquk. Boleh antum bertamatmad, berkumur-kumur jika rasanya misal dahak kita, ludah kita sudah terlalu kering, tapi tidak boleh masuk. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, istinsyak boleh ketika puasa, matmadah juga boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Kenapa demikian? Karena khawatir masuk air, ya. Atau misalnya kita basahkan kain, antum dari luar mungkin pakai motor gitu ya, di siang hari, apalagi Pekanbaru hari ini Masya Allah, di siang harinya sangat panas sekali, terasanya Masya Allah. Pulang ke rumah badan hangat, kemudian terasa ya, maka boleh kita basahkan nanduk atau basahkan kain, lalu kemudian kita taruh di badan kita, di kepala kita, ya di leher kita, boleh untuk mengurangi
rasa panas yang ada di tubuh kita. Atau kita duduk di samping AC atau di bawah AC misalnya, atau kita duduk ya berhadapan dengan kipas angin, itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah, ada hal yang penting juga untuk kita ingat bersama. Idza kunta muwazzaf aw ladaika amal ta'khudh alaihi ujra fattaqillah fi. Andai kita ini seorang pegawai atau bekerja di sebuah instansi atau pekerjaan di sebuah lembaga yang kita mendapatkan ujrah, maka fattaqillah fihi, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Ya, jangan sampai alasan kita berpuasa kita menjadi orang yang malas, kita menjadi orang yang tidak amanah, kita menjadi orang yang tidak mengerjakan tugas pekerjaan kita yang seharusnya dikerjakan. Ini kenapa belum dikerjakan? Saya puasa. Jangan puasa itu menjadi alasan untuk tidak mengerjakan amanah yang telah diberikan. Yang kedua, ihris ala injazil a'mal, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan tugasnya, allati anta mukallaf fiha, sebagaimana engkau telah diberikan amanah itu. Ya, ibarat menjadi guru, tunaikan guru, mengajar dengan baik gitu ya. Jika seandainya seorang pegawai, maka lakukan tugas dan amanahnya di kantornya, di perusahaannya, di tempat dia bekerja. Jadikan amanah itu terselesaikan, ya, dilaksanakan. Jangan jadikan puasa sebagai tameng untuk bermalas-malasan atau untuk kita tidak melakukan tugas kita. Nabi SAW mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayatqinahu. Allah Subhanahu wa taala menyukai sebuah amal dari salah seorang dari kalian dikerjakan dengan itqan, dengan baik, ya, dengan maksimal. Kemudian wa idza kunta muwazzaf atau ghairu muwazzaf, masalan wa anta shaim fa'amilin nas ya muamalatan hasanah. Yang kedua, di samping kita mengerjakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita di kantor, di lembaga, di perusahaan, dimanapun misalnya, kita kerjakan dengan baik. Nah, yang kedua, kita baik itu sebagai pegawai atau sebagai guru, apapun namanya, maka di antara tugas yang juga mesti kita jaga adalah memberikan hak saudara kita, bermuamalah dengan cara yang baik. Walau asa ilaika ba'duhum, andai pun sebagian mereka ini dia berinteraksi dengan cara tidak baik kepada kita, wasluk ma'ahum ma ja'a fi hadisi Abu Hurairah, ya, hendaklah kita bermuamalah dengan mereka berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah benteng tameng bagi kita. Fala yarfus wala yajhal, tak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbuat jahil. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marrataini. Jika seseorang diserang atau dicaci maki misalnya oleh orang lain di dalam keadaan dia berpuasa, maka jangan sampai dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, tapi katakan kepadanya, akhi ana sha'im, tolong jaga saya dan jaga kondisi kita. Jadi kita bermuamalah dengan orang cukup dengan mengatakan inni sha'im, dan kita harus menjaga kualitas ibadah puasa kita. Ini salah satu adab, ya, yang subhanallah hari ini kita dapatkan sangat mudah orang untuk berkata-kata yang tidak baik walaupun dia berpuasa. Nah, tentu ini tidak kita inginkan dalam puasa hari-hari kita. Tidak kita inginkan hal ini terjadi dalam hari-hari kita, agar ibadah kita berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Syekhani. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil, la yakun 'indaka ayyuhal muslim haraj min raihati fammika aw idza kunta sha'iman. Hendaklah kita tidak merasa tidak pede gitu atau tidak nyaman dengan bau mulut kita, ya. Biasa saja karena kita puasa. Ya, idza kunta sha'iman, ini sesuatu yang biasa gitu. Dan begitu pun dengan saudara kita. Dan tentu ketika kita berpuasa ngomong dengan sahabat, iya, kita juga harus mengerti bagaimana cara agar dia tidak terganggu dengan
dengan bau mulut kita, ataupun sebaliknya. Kita kepada orang lain atau orang kepada kita. Kita harus bersabar dan kita harus ya mengetahui bahwa jangan membuat kita mengeluarkan kata-kata tidak baik gara-gara hal tersebut. Sama-sama mengerti kondisi orang yang berpuasa, maka aroma mulutnya akan berbeda. Bahkan hal ini telah ditekankan oleh Nabi kita SAW. Nabi bahkan sampaikan itu dalam hadisnya agar kita tahu, sehingga kita tidak bersikap berlebih-lebihan. Bahkan Nabi mengatakan, ya, la khalufu fammi sha'im atyabu indallahi ta'ala min rihil miski, bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih baik di sisi Allah dari aroma al-misk, ya, minyak yang paling wangi. Subhanallah, kita pandang seperti cara pandangnya hadis ini. Bagaimana Islam memberikan pujian kepada aroma ya mulut orang yang sedang berpuasa. Nah, oleh karenanya jika hal itu terjadi pada kita atau pada orang lain kepada kita, maka kita tidak boleh mencelahnya, menghinanya, bahkan mungkin yang mengatakan perkataan yang tidak pantas kepadanya. Gara-gara hanya ya aroma mulut orang yang berpuasa itu. Nah, yang kedelapan, ma'asyiral hadirin wal hadirat as-saimin as-saimat, la yuftiru as-saim bi sahbi ad-dam al-qalil للتحليل ولا باستعمال بخاء الربو أو قطر العين والأذن والإبر غير المغذية والمنظار وإبر الأنسولين والتحاميل المبحلية أو الشرجية، فهذه كلها لا يفطر بها الصائم. Adalah ketika ada terjadi dalam saat kita berpuasa, seperti kita mengambil darah, misalnya di dalam Ramadan ini antum mesti cek darah, kemarin harus diambil darah untuk mengetahui sesuatu gitu, maka ini tidak ada masalah, ya. Atau misalnya bukhah itu pengasapan, ya, pengasapan mungkin bagi orang yang mengidap sebuah penyakit dan itu harus diasap gitu, atau tetesan untuk mata, atau suntikan yang tidak mengandung unsur makanan, al-minzar pakai kacamata dan lain sebagainya, atau insulin, dan itu semua tidak membatalkan, kata muallif ini. Artinya hal-hal itu jika terjadi diperbolehkan dalam keseharian kita di dalam bulan Ramadan ini. Maka ini adalah 8 daripada pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya kita dalam kondisi terlupa, kemudian kita makan dan minum, maka ini tidak ada masalah sedikit pun. Dan ketika kita lupa, sikap kita adalah langsung, ya, di saat kita ingat maka langsung kita tinggalkan, jangan disempurnakan. Nah itu kan, ini tanggung gitu kan, jangan disempurnakan. Ini sudah, ketika kita lupa dan diingatkan oleh orang atau kita ingat sendiri, maka kita langsung kita langsung buang. Apakah boleh minum dulu, Ustaz? Ini sudah tanggung, ini sudah banyak, kemudian saya sempurnakan minum. Jangan dilanjutkan dengan minum, tidak, karena langsung ketika kita ingat dibuang jika makanan kita itu, dan kita harus berusaha untuk menjaga dan menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang penting daripada itu adalah kita menjaga suasana. Terkadang memang kita terbawa sehingga, apalagi mungkin ibu-ibu di rumah yang setiap hari pagi, siang atau sore memberi makan untuk anak-anaknya, ya terkadang lupa juga, walaupun dia megang piring untuk anaknya, tapi terkadang terasa lapar, salah suap gitu kan, tersuap ke mulutnya. Ini kalau salah tidak masalah, tapi kalau pura-pura lupa, ini yang jadi masalah. Ini ibu-ibu di rumah tolong diperhatikan dengan baik, sehingga ya Ramadan kita terjaga dengan sempurna dan tidak salah sasaran suapannya gitu kan, sehingga yang seharusnya untuk anak tapi nyasar ke mulutnya sendiri. Nah, waliyadzubillah. Atau buat susu misalnya di pagi-pagi ini, anak minta susu gitu kan, anak minta susu, lalu kemudian ya dibuat susu. Anak entah main, ya, anak pergi main, ya sudah dicicip susu ini apakah manis atau belum gitu kan, maka salah sasaran.
salah sasaran. Maka ini tolong diperhatikan, di suasana-suasana juga harus dijaga, dan kemudian suasana itu juga harus dihidupkan kalau kita sedang berpuasa. Wallahu taala alam. Semoga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, atau Syekh Al-Bukhari dan Muslim ini, kita bisa ambil pelajarannya dan bisa kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.